Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Hikmah Hidayah dengan NIM 2305015000002. Saya dari kelas A, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Sastra, Universitas Negeri Makassar. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah keterampilan menyimak yang diampu oleh Ibu Sakinah Fitri, SS, SPD, MPD. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai salah satu materi kelas tinggi SD yaitu kelas 6 Kurikulum Merdeka terkait surat biasa dan surat resmi, serta bagaimana teknik dan evaluasi yang efektif terkait materi tersebut. Nah, apa sih itu surat biasa dan surat resmi? Untuk mengetahuinya, simak video ini dengan baik ya. Nah, adik-adik, di sini kakak akan menjelaskan mengenai definisi dari surat biasa dan juga surat resmi. Surat biasa adalah surat yang dikeluarkan oleh perseorangan atau pribadi yang ditujukan ke perseorangan lainnya, ke instansi, atau ke lembaga. Surat biasa disebut juga sebagai surat pribadi. Sedangkan surat resmi adalah surat yang dikeluarkan oleh instansi atau lembaga yang ditujukan kepada instansi lain atau perseorangan yang isinya perihal kedinasan. Surat resmi disebut juga sebagai surat dinas. Selanjutnya adalah tujuan dari surat biasa. Surat biasa ini punya dua tujuan utama adik-adik. Yang pertama adalah untuk mengungkapkan perasaan, pikiran, dan emosi kepada orang-orang terdekat, seperti keluarga, teman, ataupun sahabat. Selain itu, surat biasa juga dapat membantu mempererat hubungan antara pengirim surat dengan penerima surat lewat cerita dan perasaan yang disampaikan. Sedangkan surat resmi punya 6 tujuan. Yang pertama, surat resmi bertujuan untuk menyampaikan pesan secara resmi antara suatu instansi kepada perorangan atau instansi lain. Surat resmi akan memastikan bahwa komunikasi yang dibuat memiliki keabsahan dan kredibilitas yang diperlukan. Yang kedua, surat resmi digunakan untuk memberikan instruksi atau perintah kepada staf atau pegawai. Instruksi tersebut bisa berupa tugas, penugasan, atau kebijakan baru yang harus diikuti. Yang ketiga, surat resmi digunakan untuk memberi peringatan atau sanksi kepada pegawai yang melanggar aturan atau kebijakan instansi. Tidak hanya itu, surat resmi juga dapat digunakan untuk memberi penghargaan atau apresiasi kepada pegawai yang telah berprestasi dalam menjalankan tugasnya. Selanjutnya, surat resmi juga dapat digunakan untuk mengajukan permohonan kepada pihak lain. Permohonan tersebut bisa berupa permintaan, dukungan, atau tindakan tertentu. Lalu, surat resmi juga dapat digunakan untuk mengajukan usulan atau saran kepada pihak yang berwenang dalam sebuah instansi. Usulan tersebut bisa berupa ide, proyek, atau kebijakan baru yang ingin diterapkan. Dan yang terakhir, surat resmi dapat digunakan untuk melaporkan berbagai kegiatan atau perkembangan yang terjadi dalam sebuah instansi kepada pihak yang berwenang atau yang membutuhkan informasi tersebut. Adik-adik, selanjutnya kita beralih ke ciri-ciri dari surat biasa. Di sini ada 4 ciri-ciri utama dari surat biasa. Yang pertama, bahasa yang digunakan dalam surat biasa bersifat subjektif atau pribadi, menggunakan kata-kata sapaan seperti halo, hai, apa kabar. Jadi tidak begitu formal atau resmi, namun tetap sopan. Yang kedua, surat biasa menggunakan kata ganti orang pertama dan orang ketiga. Kata ganti orang pertama seperti saya, aku, kami, atau kita. Sedangkan kata ganti orang ketiga seperti dia, ia, atau mereka. Lalu, ciri-ciri surat biasa yang ketiga adalah tidak ada peraturan yang mengikat untuk menulis surat tersebut, seperti kop surat dan berbagai elemen lainnya yang biasanya ada di surat resmi. Dan yang keempat, surat biasa bebas menggunakan jenis kertas apapun maupun sampul surat apapun.
Ciri-ciri surat resmi juga ada 4. Yang pertama, terdapat kop surat atau kepala surat. Yang kedua, terdapat nomor surat dan juga lampiran. Nah, pembahasan mengenai kop surat, nomor surat, dan juga lampiran nantinya akan kakak jelaskan lebih lanjut di pembahasan mengenai unsur-unsur dari surat resmi. Ciri-ciri surat resmi yang ketiga adalah menggunakan bahasa yang resmi atau formal. Dan ciri-ciri surat resmi yang terakhir adalah terdapat stempel instansi pada surat. Stempel itu adalah alat yang digunakan untuk mencetak atau menandai suatu permukaan dengan gambar, teks, atau desain tertentu. Kemudian selanjutnya adalah jenis-jenis dari surat biasa. Di sini ada 5 jenis-jenis surat biasa yang dapat kakak tampilkan. Yang pertama, surat biasa dapat berupa surat kepada teman atau saudara, surat kepada keluarga, surat izin tidak masuk sekolah atau tidak masuk bekerja, surat undangan pesta seperti undangan pernikahan atau undangan acara ulang tahun, dan yang terakhir adalah surat elektronik perseorangan. Sedangkan jenis-jenis dari surat resmi itu lebih banyak adik-adik. Yang pertama, surat undangan acara formal, yaitu surat yang digunakan untuk mengundang seseorang secara resmi ke suatu acara atau pertemuan penting. Lalu yang kedua, ada surat lamaran kerja yang dikirimkan oleh calon karyawan kepada perusahaan untuk melamar pekerjaan yang ditawarkan. Yang ketiga, ada surat jual beli, yaitu surat yang berisi kesepakatan antara penjual dan pembeli mengenai transaksi jual beli suatu barang atau jasa. Kemudian yang keempat, ada surat dinas. Surat dinas adalah surat resmi yang digunakan untuk kepentingan kedinasan seperti instruksi, permintaan, atau pemberitahuan dalam lingkup kerja suatu instansi. Lalu yang kelima, ada surat perjanjian, yaitu surat yang memuat kesepakatan tertulis antara dua pihak atau lebih yang memiliki kekuatan hukum. Selanjutnya ada surat pengunduran kerja, yaitu surat yang disampaikan oleh karyawan kepada perusahaan untuk menyatakan niat mengundurkan diri dari pekerjaan. Surat edaran, yaitu suatu surat yang berisi informasi atau pemberitahuan yang ditujukan kepada banyak pihak dalam suatu organisasi atau komunitas. Dan yang terakhir adalah surat keputusan, yaitu surat yang berisi keputusan resmi dari pihak berwenang dalam suatu organisasi atau instansi mengenai suatu hal tertentu. Selanjutnya, kakak akan menjelaskan mengenai unsur-unsur dari surat biasa. Nah, unsur-unsur dari surat biasa itu ada 6. Yang pertama, tempat dan tanggal pembuatan surat. Unsur ini menunjukkan di mana dan kapan surat tersebut dibuat. Dalam surat elektronik, tanggal surat sudah ditulis secara otomatis oleh sistem. Yang kedua, ada tujuan surat. Tujuan surat menjelaskan kepada siapa surat itu dikirim dan apa maksud dari surat tersebut. Yang ketiga, ada salam pembuka. Salam pembuka adalah kalimat sapaan yang ramah di awal surat. Untuk salam pembuka, harus kita sesuaikan dengan orang yang kita tuju. Dengan teman sebaya, kita bisa menuliskan sapaan informal seperti hai, halo. Namun, dengan orang yang lebih tua, sebaiknya menggunakan sapaan yang lebih formal seperti dengan hormat, assalamualaikum, atau salam sejahtera. Kemudian, unsur dari surat biasa yang keempat adalah isi. Isi adalah bagian utama dari surat yang menjelaskan apa yang ingin disampaikan oleh pengirim surat. Selanjutnya, ada salam penutup. Salam penutup adalah kalimat yang digunakan untuk mengakhiri surat dengan sopan seperti salam hangat atau hormat saya. Kemudian yang terakhir adalah identitas pengirim. Nah, identitas pengirim ini berupa informasi tentang siapa yang menulis dan mengirim surat tersebut. Nah, sedangkan unsur-unsur dari surat resmi itu lebih banyak adik-adik. Yang pertama, ada kop surat atau kepala surat. Kop surat adalah bagian paling atas surat yang berisi nama, alamat, dan juga logo instansi pengirim surat. Yang kedua, ada tanggal surat. Tanggal surat menunjukkan kapan surat tersebut ditulis dan juga dikirim.
Yang ketiga ada nomor surat. Nomor surat adalah kode unik yang digunakan untuk mengidentifikasi surat tersebut. Yang keempat ada lampiran surat, yaitu daftar dokumen tambahan yang disertakan bersama surat. Selanjutnya ada perihal surat, yang menjelaskan secara singkat tentang apa isi surat tersebut. Kemudian tujuan surat yang menyebutkan kepada siapa surat tersebut dikirim. Lalu selanjutnya ada salam pembuka yang berupa kalimat sapaan yang sopan di awal surat, seperti contohnya dengan hormat. Kemudian selanjutnya adalah isi surat yang merupakan bagian utama surat yang menjelaskan maksud dan tujuan surat tersebut secara lengkap. Yang kesembilan ada penutup surat, yaitu suatu kalimat penutup yang menunjukkan akhir dari isi surat. Lalu ada salam penutup, yaitu suatu kalimat untuk mengakhiri surat dengan sopan, seperti contohnya, hormat kami. Kemudian yang terakhir, ada identitas pengirim, yaitu suatu informasi tentang siapa yang menulis dan mengirim surat yang biasanya mencakup nama dan juga jabatan. Nah, adik-adik, di sini ada contoh surat biasa yang dapat kakak tampilkan. Kita bisa lihat secara bersama-sama adanya unsur-unsur dari surat biasa. Yang pertama, di bagian pojok kanan atas, ada tempat dan tanggal pembuatan surat, yaitu di Kota Raja pada tanggal 21 Maret 2007. Kemudian di bawahnya di bagian kanan, ada tujuan surat, yaitu untuk Rina Damayanti. Kemudian di bawahnya lagi, ada salam pembuka, yaitu salam persahabatan. Kemudian di bawah salam pembuka, kita bisa lihat ada isi surat yang terdiri dari 3 paragraf. Kemudian di bawah isi surat, ada salam penutup, yaitu sampai jumpa. Dan yang terakhir, ada identitas pengirim di bagian pojok kanan bawah, yaitu Marina Pertiwi. Nah, selanjutnya di sini juga ada contoh dari surat resmi. Yang pertama, kop surat atau kepala surat bisa kita lihat di bagian paling atas surat. Kemudian di bawahnya di bagian kanan ada tanggal surat, yaitu 11 September 2017. Kemudian di bawah tanggal surat ada nomor surat. Nah, untuk surat resmi ini tidak disertai oleh lampiran, karena lampiran itu bersifat opsional adik-adik. Artinya lampiran itu boleh ada dan juga boleh tidak ada. Kemudian di bawah nomor ada perihal surat. Di bawah perihal surat ada tujuan surat, yaitu untuk orang tua atau wali murid kelas 12 SMP Rogu Nasional. Kemudian di bawah tujuan surat ada salam pembuka, yaitu dengan hormat. Di bawah salam pembuka ada isi surat. Kemudian di bawah isi surat ada penutup surat dan juga salam penutup. Dan di bagian pojok kanan paling bawah ada identitas pengirim, yaitu Kepala Sekolah SMP Rogu Nasional, Saiful Gifari, SPDI. Terkait materi yang tadi telah saya jelaskan mengenai surat biasa dan juga surat resmi, ada 3 teknik menyimak yang efektif digunakan oleh siswa kelas tinggi SD, yaitu kelas 6. Ada simak tulis, merangkum, dan juga simak terka. Dalam teknik simak tulis, siswa menyimak dengan cermat apa yang disampaikan oleh guru, lalu kemudian menuliskannya. Dalam hal ini, siswa menyimak mengenai surat biasa dan surat resmi, lalu menuliskan kembali atau mendikte yang telah disampaikan tersebut. Teknik yang kedua yang efektif digunakan adalah teknik merangkum. Nah, dalam teknik merangkum, siswa menyimak dengan cermat informasi yang disampaikan oleh guru dan kemudian menyusunkannya kembali dalam bentuk yang lebih singkat. Namun, kalimat yang singkat itu dapat mewakili kalimat yang panjang. Nah, dalam hal ini, siswa menyimak dengan cermat materi mengenai surat biasa dan juga surat resmi, lalu kemudian menyusunnya kembali atau merangkumnya. Teknik menyimak efektif yang ketiga adalah teknik simak terka. Dalam teknik ini, guru mendeskripsikan sesuatu tanpa menyebut namanya, lalu kemudian siswa diminta menebak atau menerka nama dari sesuatu tersebut. Sebagai contoh, aku adalah bagian paling atas dari surat resmi yang berisi informasi mengenai suatu perusahaan atau instansi. Apakah aku?
Nah, jika siswa menggunakan teknik menyimak simak terka, maka siswa akan langsung mengetahui apa yang dimaksud dari deskripsi tersebut, yaitu kop surat atau kepala surat. Selanjutnya, ada dua teknik evaluasi yang efektif digunakan terkait materi surat biasa dan juga surat resmi yang tadi telah saya jelaskan. Yang pertama adalah tes tertulis. Tes tertulis adalah suatu metode evaluasi atau penilaian untuk mengukur pemahaman siswa melalui pertanyaan-pertanyaan terkait materi yang telah disampaikan oleh guru. Dalam hal ini, guru dapat membuat pertanyaan terkait materi surat biasa dan surat resmi. Teknik evaluasi efektif yang kedua adalah praktik membuat surat. Praktik membuat surat adalah metode evaluasi atau penilaian yang melibatkan siswa dalam aktivitas menulis surat secara langsung, bertujuan untuk mengukur kemampuan siswa dalam menerapkan konsep yang telah dipelajari ke dalam praktik nyata. Dalam hal ini, siswa dapat ditugaskan untuk membuat surat biasa maupun surat resmi sesuai dengan materi yang telah dijelaskan. Itulah tadi materi mengenai surat biasa dan surat resmi, serta bagaimana teknik dan evaluasi yang efektif terkait materi tersebut. Semoga video ini bermanfaat ya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.